Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah, puji syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Satu di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa sama-sama menghadiri ibadah sunnah akad sholat Idul Adha di Masjid Al-Hidayah ini. Jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, atas nama DKM Masjid Al-Hidayah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala sumbangsih, saran, masukan, bantuan dan kerjasamanya yang selama ini diberikan kepada jajaran DKM Masjid Al-Hidayah, sehingga alhamdulillah masih bisa melaksanakan amanah dari para jamaah. Tentu masih banyak kekurangan, sehingga kami masih tetap mengharapkan adanya saran masukan untuk perbaikan. Selanjutnya berkenaan dengan kegiatan Idul Adha tahun ini, Masjid Al-Hidayah sampai pukul 6.00 tadi menerima amanah hewan kurban untuk dipotong serta dibagikan kepada yang berhak menerimanya, berupa hewan kurban sapi sebanyak 11 ekor dan hewan kurban kambing sebanyak 19 ekor sampai jam 6.00 pagi. Maklumat dari DKM Masjid Al-Hidayah, sekali lagi tetap mengharapkan saran masukan kerjasamanya untuk perbaikan dan kemajuan pemakmuran masjid kita. As-salatu jami'ah. Istawu sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min tamamis shalah. As-salatul jami'ah rahimakumullah. La ilaha Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر المسلمين والمسلمة رحمكم الله ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala marilah kita ungkapkan dengan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala titipan pemberiannya kepada kita hari ini. Sudah sewajibnya dan seharusnya kita untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur kepada Allah sebagai bukti bahwa kita orang-orang beriman. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dalam hidupnya pandai mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Allah berjanji di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku tambahkan nikmatku kepadamu. Namun jika engkau kufur, maka siksaku sangatlah pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Hari ini Kamis 29 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Maha besar Allah, maha suci Allah. Hari ini seluruh kaum muslimin wal muslimat dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke dan di ujung dunia sekalipun, kaum muslimin wal muslimat seluruhnya bergema mengumandangkan kalimat talbiyah, kalimat takbir, tasbih dan tahmid. Bergema mengumandangkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa langit yang begitu tinggi bergetar memuji nama Allah. Lautan, gunung, bahkan bumi bergoyang ikut memuji nama Allah. Dan hari ini kita pun hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ini adalah satu rangkaian kenikmatan yang begitu agung yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul bersama keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita. Namun jangan kita lupakan, masih banyak di luar sana saudara-saudara kita atau bahkan tetangga terdekat kita yang masih diberikan ujian dan cobaan yang begitu amat berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
khususnya di hari Idul Adha ini. Mereka, saudara kita, diuji oleh Allah dengan penyakit dan rasa sakit. Betapa banyak di luar sana, hadirin sekalian, saudara-saudara kita yang masih terbaring lemah dan sakit di rumah sakit. Begitu berharganya nikmat kesehatan. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Sesungguhnya ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia dalam hidupnya. Yang pertama, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Cobalah sedikit kita merenung dan menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kita luruskan niat kita datang dari rumah melangkahkan kaki ke Masjid Al-Hidayah ini semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita di hari ini, yaitu salat Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan soleh kita, dimulai dari puasa tarawih kita, kemudian puasa Arafah, hingga hari ini kita mengakhirinya dengan salat Idul Adha dan berkurban. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah tersebut menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'il. Hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat, jika hari ini kita masih memiliki orang tua di rumah, cobalah kita setelah sholat Idul Adha ini, mari kita jenguk dan kita lihat orang tua kita di rumah, ayah kita, ibu kita, yang barangkali saat Idul Fitri kemarin kita belum sempat mencium mereka atau bahkan belum sempat meminta maaf kepada mereka. Jangan sampai momentum Idul Adha ini kita pun sama lupa diri, tidak menganggap, bahkan tidak menghadirkan orang tua dalam perayaan Idul Adha kita, seolah-olah kita hidup sendiri tanpa orang tua. Ingatlah wahai hadirin sekalian, orang tua, khususnya ibu, adalah kunci surga kita, di mana ketika seseorang sudah memuliakan orang tuanya, terlebih pada hari raya Idul Adha ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan daripada ibadah kurban ini, dikarenakan kita turut menghadirkan kemuliaan orang tua di dalam hidup kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, banyak sekali dari kita kaum muslimin wal muslimat hari ini mereka melaksanakan hari raya Idul Adha tapi belum mengetahui atau bahkan tidak mau tahu akan hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perayaan Idul Kurban ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu menjadikan momentum Idul Adha adalah momentum silaturahmi, momentum saling berbagi kepada sesama, khususnya tetangga terdekat kita, di mana mungkin tetangga kita jarang sekali kita berikan kebaikan atau berikan sesuatu, maka Idul Adha ini menjadi kesempatan kita untuk bisa berbagi kepada saudara terdekat kita, keluarga kita, dan tetangga terdekat kita. Di antara hikmah dan pelajaran yang harus kita ketahui pada hari raya Idul Adha adalah yaitu hari raya Idul Kurban, di mana hari raya Idul Kurban mengingatkan kita akan sebuah peristiwa dan sejarah yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sejarah ini di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam Quran surah As-Saffat di ayat 99 hingga 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibu ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim suatu hari pergi dan mengadu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh untukku ya Rabb." Kemudian Allah menghadiahkan Nabi Ibrahim dengan seorang putra yang soleh dan taat. Siapa beliau? Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu si'ya, tatkala Nabi Ismail tumbuh dewasa, remaja, kemudian suatu waktu ayahnya bermimpi, hadirin sekalian. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya ayah semalam bermimpi diperintah oleh Allah Tuhan kita untuk menyembelihmu wahai anakku. Dengan tangisan dan kesedihan, badan bergemetar seorang ayah yang selama ini merindukan kehadiran anaknya ketika anaknya lahir. Kemudian Allah memintanya untuk disembelih di hari itu juga. Kemudian sang anak dengan ketaatan dan kesolehannya, Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin." Wahai anakku, wahai ayahku, jika itu perintah Allah kepadamu, maka lakukanlah. Mudah-mudahan engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bersabar. Falamma tawallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat anaknya di atas sebuah kayu yang besar dan Nabi Ibrahim menyiapkan pisau yang tajam untuk menyembelih putranya. Kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu melalui telinga Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu dan hari ini kami akan balas kebaikanmu wahai Ibrahim. Demikianlah kami membalas kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, ada beberapa hikmah dan pesan yang ada di dalam kisah bersejarah ini. Khususnya ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam mengajarkan kita akan nilai keikhlasan, di mana seorang ayah diperintah oleh Tuhannya untuk menyembelih orang yang dia cintai. Jangankan Nabi Ibrahim, hari ini mungkin kita, ketika kita diminta oleh Allah, misalkan untuk menyembelih putra kita yang kita cintai, sudah barangkali tentu kita pasti akan menolak. Tidak kepada Nabi Ibrahim. Beliau justru mentaati perintah Allah, dan disinilah kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita akan nilai keikhlasan, di mana seseorang ketika beribadah kepada Allah tanpa disertai dengan keikhlasan mengharap ridho Allah, maka ibadah tersebut tertolak alias sia-sia. Maka mudah-mudahan hari ini jamaah semua yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini, semuanya kita niatkan ikhlas mengharap ridho Allah, mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah yang lain adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai kesabaran. Sabar adalah perkara yang amat berat. Orang ketika diberi ujian dan cobaan yang begitu berat, kemudian dia mampu bersabar, tidak mengeluh, bahkan tidak berhusnuzon kepada Tuhannya, maka Allah berjanji di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tiada batas terhadap orang-orang yang bersabar. Dan yang terakhir adalah
Kisah Ibrahim dan Ismail mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai ketaatan. Ingat hadirin sekalian, seseorang akan mudah mendapatkan tiket masuk ke dalam surga apabila dalam hidupnya dia mampu taat patuh kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan sebuah kabar gembira kepada salah seorang sahabat. Kullu bani Adam yadkhulunal jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda kabar gembira kepada kita. Sesungguhnya seluruh Bani Adam kita hari ini akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang-orang yang tidak mau itu?" Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, Allah dan Rasulnya, maka dia masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Dan barang siapa yang tidak taat atau maksiat kepadaku, maka dia tidak mau, artinya tidak mau masuk surga. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Selanjutnya, ritual yang paling bersejarah yang ada di dalam Zulhijjah ini, khususnya pada hari ini, adalah ritual ibadah haji. Di mana ibadah haji adalah salah satu rangkaian ibadah pelaksanaan di bulan Zulhijjah ini. Haji adalah ibadah yang sakral. Semua orang bisa berangkat haji, namun tidak semua orang mendapatkan kesempatan dan izin dari Allah untuk berangkat haji. Ada apa dengan ibadah haji? Apakah ibadah haji memiliki kemuliaan atau bahkan keistimewaan yang luar biasa sampai banyak dari kaum muslimin wal muslimat mereka menabung, mencicil atau bahkan mereka mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bisa berangkat haji? Ternyata ibadah haji adalah ibadah terakhir di dalam rukun Islam. Jika seseorang sudah mengamalkan ibadah haji, maka telah sempurnalah dia sebagai seorang muslim. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Sesungguhnya Islam itu dibangun oleh 5 pondasi yang kuat. Yang pertama adalah syahadat, salat, puasa, zakat, dan yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Seseorang ketika berangkat menuju Baitullah sudah pasti dia telah mengamalkan 4 rukun Islam yang lain, baik itu syahadat, salat, puasa, dan zakat. Mudah-mudahan hari ini kita, khususnya yang belum mendapatkan kesempatan panggilan oleh Allah menuju Baitullah, mudah-mudahan Allah segera memanggil kita dan kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Zulhijjah di tengah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Momentum Idul Adha adalah kesempatan di mana kita untuk bisa menengok, melihat, membuka pintu rumah kita, kaca jendela rumah kita. Ternyata jangankan jauh-jauh, di dekat kita saja, tetangga kita masih banyak yang kesulitan, masih banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Oleh karenanya, mari Idul Adha ini kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk berbagi kebaikan, berbagi sedekah, berbagi daging kurban yang kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak tahu hadirin sekalian, apakah perayaan hari raya Idul Adha kita hari ini merupakan perayaan Idul Adha yang terakhir kalinya atau bahkan kita memiliki kesempatan di lain waktu. Namun hakikatnya Idul Adha yang benar-benar hakiki adalah Idul Adha yang membuat kita sadar, introspeksi diri bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, kita membutuhkan Allah. Maka dengan ibadah kurban ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah kita
dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh rangkaian ibadah kita menjadi ibadah amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita doakan kepada diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, tetangga terdekat kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, khususnya hari ini yang sedang diuji oleh Allah dengan rasa sakit, dengan kesusahan ekonomi. Mudah-mudahan Allah bangkitkan mereka, Allah kembalikan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya keluarga kita, semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang maha hidup, ya Allah yang maha besar, kami hari ini berkumpul di masjid ini, bersimpuh bersujud kepadamu, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, dosa kami kepada orang tua kami, dosa kami yang telah membentak orang tua kami ya Allah, kami yang telah menelantarkan orang tua kami yang acuh terhadap kebaikan orang tua kami melupakan jasa kebaikan orang tua kami selama ini ya Allah. Kami merasa bahwa kami ini adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, sehingga kami melupakan mereka ya Rabb. Maka itu ya Allah ya Rabb, di hari ini angkatlah derajat kedua orang tua kami, orang tua kami yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, menghidupi kami ya Allah hingga hari ini. Orang tua kami yang telah meninggal, masukkanlah mereka ke dalam raudhah min riyadil jinan. Angkatlah kedua orang tua kami ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surgamu. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, jadikanlah kami golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa batin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai golongan orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal mautu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.